Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah digital multimeter. Kali ini produknya dari Sunshine dengan tipe DT19N. Ini kemasan khas Sunshine dengan berwarna biru seperti ini. Untuk kemasan bagian depan ada brand Sunshine dengan tipe DT19N Mini Intelligent Digital Multimeter dengan gambaran digital multimeternya. Lalu ada gambaran ikon fitur dari digital multimeter, mulai adanya fitur center, buzzer, backlight, TRMS, hold, APO atau auto power off, dan ikon tentang parameter yang dapat diukur dengan multimeter ini. Ada ampere, voltase, nilai resisten, pengukuran suhu, kemudian ada pengecekan kapasitor, dan sampai NCV juga sudah ada di multimeter ini. Nah, untuk kemasan bagian belakang itu ada batasan parameter yang bisa diukur, seperti contohnya listrik DC sampai dengan 1000 volt, listrik AC sampai dengan 600 volt, kemudian suhu sampai dengan 1000 derajat Celcius. Jadi kalau kemasannya khas warna biru, khas Sunshine seperti ini, jadi langsung saja kita buka untuk kemasan multimeternya. Jadi yang pertama ada buku manual dan kartu garansi, kabel tes multimeter, unit multimeternya, dan sudah mendapatkan baterai A3 sebanyak 2 buah. Seperti ini untuk unit multimeternya. Itu kalau bagian sisi atas ini ada untuk center dan untuk sensor NCV-nya. Kemudian ini ada tulisan brand Sunshine dengan DT19N digital multimeter. Terus ada layar LCD-nya. Kemudian di sini ada 4 buah tombol. Untuk unit multimeternya memang terbuat dari plastik ABS, tapi sudah dilengkapi dengan karet atau rubber di sisi-sisinya seperti ini, sehingga ini dapat meredam guncangan ketika multimeter ini terkena benturan. Kemudian bagian tengahnya ini ada batasan pengukuran yang dapat diukur dengan multimeter ini. Kemudian portnya ada 3 buah port yang disusur secara horizontal. Mulai dari paling kanan ini adalah kutub positif yang digunakan untuk mengukur mulai dari temperatur, voltase, sampai dengan buzzer. Kemudian yang tengah COM atau negatif. Kemudian yang paling kiri adalah untuk pengukuran nilai ampere. Dan untuk pengukuran ampere ini maksimal untuk 10 ampere listrik DC dan listrik AC maksimal 6 ampere. Ke sisi bagian belakang, nah ini sudah mempunyai stand, jadi bisa diberdirikan seperti ini. Kemudian di dalamnya adalah untuk tempat baterai. Langsung saja kita pasang baterainya sekalian. Nah, seperti ini kalau unit multimeternya tadi setelah dipasang baterai, dia untuk unit multimeternya langsung menyala. Nah, untuk fungsi tombolnya, ini yang tombol hitam, yang paling kiri ini adalah untuk nilai ampere, baik DC maupun AC. Perlu diingat, untuk nilai ampere, DC maksimal 10 ampere, dan untuk AC maksimal 6 ampere. Nah, itu ketika ditekan sekali, dia berfungsi sebagai mengaktifkan fitur ampere. Ketika ini tombol ditahan, dia mengaktifkan fitur center. Nah, ini senternya ada di sini. Jadi untuk menghidupkan atau mematikannya dia ditahan untuk tombol yang paling kiri ini. Kemudian untuk tombol yang tengah itu untuk mengaktifkan fitur pengukuran voltase. Nah, ini satuannya sudah berubah menjadi volt. Kemudian untuk listrik DC dan listrik AC. Kemudian ketika ini tombol ditahan, maka itu untuk mengaktifkan fitur NCV. Nah, fitur NCV ini dia harus ditahan. Tombolnya ketika dilepas, maka fitur NCV-nya akan nonaktif. Kemudian tombol yang paling kanan adalah untuk mengaktifkan fitur hold.
Jadi ketika ditekan sekali, maka angkanya tidak akan berubah lagi. Ketika ditahan, itu untuk mengaktifkan backlight atau lampu pada LCD-nya. Kemudian tombol yang merah, ini ketika ditahan lebih dari 2 detik, itu akan menjadi tombol power. Nah, untuk mengaktifkan atau menghidupkannya, itu tetap harus ditahan 2 detik. Kemudian ketika kita tekan sekali, nah ini tombolnya akan menjadi tombol select untuk memilih pengukuran mulai dari resistor, pengecekan dioda, pengecekan sambungan atau on-off dengan adanya buzzer, lalu untuk mengukur nilai kapasitor, pengukuran suhu ada satuan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Nah, jadi sudah itu aja kalau untuk dari segi unitnya. Sekarang kita coba pertama untuk fitur NCV-nya. Nah, ini untuk fitur NCV-nya, kita tahan tombol yang tengah, kemudian arahkan sensor ke bagian yang ingin dicek. Nah, ini jadi seperti itu kalau untuk menggunakan fitur NCV dari digital multimeter ini. Selanjutnya akan kita gunakan untuk mengukur nilai voltase baik DC maupun AC. Saya persiapkan dulu untuk kabel tesnya. Untuk panjang kabelnya saya ukur dari ujung besi ke ujung port ini. Itu panjangnya 110 cm. Untuk pengukuran listrik DC yang pertama, ini saya menggunakan baterai kotak. Terbaca 7,5 dan itu masih turun. Memang baterainya sudah drop. Sekarang kita coba untuk mengecek voltase dari aki ini. Nah, itu terbaca 12,6. Kalau kutubnya terbalik, nah itu kalau kutubnya terbalik dia menampilkan nilai negatif. Itu kalau untuk listrik DC. Sekarang kita coba untuk listrik AC. Nah, ini karena hanya yang otomatis adalah untuk ring pengukurannya, maka kalau untuk antara pengukuran listrik DC dan AC harus kita atur sendiri. Nah, ini untuk listrik, ini untuk pengukuran voltase listrik AC. ...233 volt, oke bisa. Kemudian kita akan cek untuk pengukuran yang mulai dari resistor ini. Nah, ini kita cek untuk pengukuran nilai resistor. Seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan beberapa nilai resistor dengan watt yang berbeda-beda, mulai dari 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, dan 2 watt. Untuk pengecekan resistor, kutubnya bebas. Yang pertama terbaca 487 kilo ohm. Nah, ini status. Nah, untuk satuannya juga nanti dia akan otomatis menyesuaikan. 487 kilo ohm. Coba yang kedua. 216 ohm. 99,6 ohm. Nah, ini 9,8 ohm. Nah, itu kalau resistor bisa ya, mulai dari yang 1/4, setengah, 1, dan 2 watt. Sekarang selanjutnya kita coba untuk pengecekan dioda. Nah, untuk pengecekan dioda menggunakan multimeter digital, itu kabel yang hitam dari multimeter, itu ke sisi yang memiliki gelang pada diodanya. Jadi seperti ini. Nah, itu kan menunjukkan nilai pada multimeternya. Kalau kita balik, harusnya memang dia tidak menunjukkan nilai. Jadi hanya satu sisi saja yang menunjukkan nilai. Tapi kalau dibolak-balik tetap ada nilainya pada multimeter,
itu menandakan diodanya yang sudah rusak. Lalu selanjutnya adalah buzzer. Nah, ini untuk pengecekan saklar atau on off. Jadi kita gunakan seperti ini. Nah, kita hubungkan saja. Ketika dia menyala berarti memang saluran itu tersambung. Nah, seperti ini. Dan responnya pun untuk buzzernya cepat ya. Tidak ada delay untuk respon buzzernya, itu cepat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pengukuran nilai kapasitor. Untuk pengukuran nilai kapasitor, kutubnya juga tidak boleh terbalik. Yang negatif adalah yang ada garis putih seperti ini. Nah, untuk pengukuran nilai kapasitor, dia pasti ada delay untuk membaca nilai faradnya. Nah, ini terbaca 45,3 farad. Maaf, ini terbaca 45,23 mikrofarad. Dan kita cek untuk yang kedua. Nah, ini dia membacanya pasti ada membutuhkan waktu, tidak instan. Nah, ini terbaca 2, lihat satuannya itu adalah milifarad. Jadi ini 2,364 milifarad atau 2364 mikrofarad. Nah, itu kalau untuk pengecekan kapasitor seperti itu. Selanjutnya adalah pengukuran suhu. Nah, ini untuk pengukuran suhu, probe-nya juga sudah saya ganti untuk mengukur suhu. Kita tes. Ya, untuk pengukuran suhunya seperti itu. Nah, ternyata tadi dibakar sampai merah, memang suhunya nggak nyampe 1000 derajat Celcius. Jadi bisa kita coba ke satuan Fahrenheit. Nah, dia memang pasti lebih tinggi untuk satuan Fahrenheit daripada satuan Celcius. Nah, jadi seperti itu kalau untuk mengukur suhu. Kemudian, nah ini udah kembali ke pengukuran resistor lagi. Sekarang kita coba untuk mengukur nilai ampere, tapi kita hanya akan mengukur nilai ampere untuk listrik DC. Kita coba. Yang hitam tetap ke port yang COM atau yang tengah. Kemudian yang merah ke yang 10 ampere. Kemudian kita tekan tombol untuk mengaktifkan pengukuran nilai ampere untuk listrik DC. Jadi seperti ini rangkaian untuk mengukur nilai ampere pada listrik DC. Jadi beban yang akan kita ukur nilai ampernya itu kutub positifnya tetap ke positif baterai, kemudian kutub negatif dari beban itu ke kabel merah dari multimeter, kemudian kabel hitam dari multimeter itu ke kutub negatif baterai. Kita tes. Nah, ini terbaca nilai ampernya 0,19 ampere. Jadi sekitar 190 miliampere untuk kipas DC 12 volt ini. Baik rekan-rekan, itu tadi sedikit cerita dari saya tentang digital multimeter dari Sunshine dengan tipe DT19N ini. Untuk harga, saya beli digital multimeter ini dengan harga 190 ribuan. Itu kelengkapannya ya hanya unit multimeter, kabel tes dengan warna hitam dan merah ini, baterai A3 2 buah, tanpa mendapatkan kabel pengukur suhu. Jadi walaupun sini sudah ada fitur untuk mengukur suhu, tapi tidak mendapatkan kabel untuk mengukur suhu. Secara keseluruhan untuk digital multimeter dari Sunshine DT19N ini ya sudah bagus. Sudah cukup lengkap fiturnya, mulai dari pengukuran voltase AC/DC, ampere AC/DC, kemudian nilai resistor, kapasitor, buzzer, NCV, bahkan sudah ada fitur center dan backlight. Walau
sebenarnya ada yang kurang sedikit, yaitu pengukuran nilai frekuensi listrik AC. Ya mungkin karena itu dinilai jarang digunakan, makanya tidak ada pada digital multimeter ini. Kalau penggunaan, mungkin ini bisa digunakan juga untuk base station maupun pekerja lapangan, karena sudah ada fitur NCV, sudah dilengkapi center juga, dan backlight juga. Jadi kalau dipakai di ruangan yang gelap, ini setidaknya bisa membantu dengan adanya fitur center dan backlight ini. Dan untuk base station juga sudah cocok dengan fiturnya yang lengkap, dengan rank yang otomatis, dan juga sudah memiliki stand seperti ini. Adanya stand ini juga menjadi mempermudah ketika kita ingin menggunakan digital multimeter ini pada base station. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video berbagi cerita tentang digital multimeter kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan yang ingin membeli digital multimeter seperti ini, maupun bagi yang ingin tahu untuk cara penggunaannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penyajian videonya yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.